Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas ujian akhir semester, yakni membuat video presentasi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ria Kristia Fatmasari MPD. Nah, saat ini saya akan membahas bagian bab ke-11, yakni mengenai pemanfaatan hasil evaluasi dan juga refleksi pelaksanaan evaluasi. Baik, untuk mengoptimalkan waktu, langsung saja masuk bagian pembahasan yang pertama, yaitu pemanfaatan hasil evaluasi dan juga refleksi pelaksanaan evaluasi. Nah, setelah hasil evaluasi dilaporkan ke berbagai pihak, maka langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan hasil evaluasi sebaik-baiknya untuk berbagai kepentingan, baik itu untuk kepentingan yang sekarang maupun kepentingan yang akan datang. Nah, setelah kita mengetahui jenis evaluasi pembelajarannya yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, maka hasil evaluasi ini juga tidak akan banyak manfaatnya apabila tanpa adanya refleksi atas apa yang telah terjadi sebagai dasar untuk memperbaiki langkah evaluasi selanjutnya. Melakukan refleksi berarti memikirkan dan juga merenungkan kembali kegiatan yang telah dilakukan oleh para pengajar, yang kemudian dari hasil tersebut dijadikanlah suatu gambaran untuk melakukan berbagai kegiatan evaluasi berikutnya. Nah, di sini terdapat 8 poin penting dalam pemanfaatan hasil evaluasi dan juga refleksi pelaksanaan evaluasi. Yang pertama yaitu pentingnya memanfaatkan refleksi, yang kedua yaitu manfaat hasil evaluasi, sedangkan yang ketiga yaitu refleksi pelaksanaan evaluasi, yang keempat keberhasilan pembelajaran, yang kelima evaluasi diri terhadap proses pembelajaran, sedangkan yang keenam yaitu faktor penyebab kegagalan dan juga pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, bagian mengoptimalkan proses dan juga hasil belajar, sedangkan yang terakhir yaitu pembelajaran remedial. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu bagian A, pentingnya memanfaatkan hasil refleksi. Nah, salah satu hasil evaluasi ini yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pentingnya memanfaatkan hasil refleksi ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu untuk perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana perencanaan ini merupakan bagian penting sekaligus menjadi pedoman dan panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bagian integral dari tugas guru sebagai pelaksana dan juga pengelola pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, maka seorang guru harus mampu menganalisis bagaimana bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang masih perlu dilakukan perbaikan. Yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, di mana optimalisasi proses pembelajaran ini merupakan upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga peserta didik mencapai keberhasilan proses dan juga hasil belajarnya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk memperbaiki aspek-aspek pembelajaran yang dianggap masih kurang optimal. Nah, cara mengoptimalkan proses pembelajaran di sini dapat dilalui dengan dua cara. Yang pertama yaitu evaluasi diri secara jujur dan juga teliti terhadap semua aspek pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan juga keberhasilan pembelajaran. Nah, menurut Kors pada tahun 2001 menyimpulkan agar umpan balik dapat bermanfaat untuk memotivasi peserta didik, maka hal tersebut harus difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu kualitas pekerja peserta didik dan bukan membandingnya dengan hasil pekerjaan peserta didik yang lainnya. Poin yang kedua yaitu cara-cara yang spesifik sehingga pekerja peserta didik dapat ditingkatkan. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan pekerjaan peserta didik harus dibandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya sehingga nantinya dapat dilakukan secara tertata dan juga optimal. Sekarang lanjut bagian poin yang kedua yaitu bagian B, manfaat hasil evaluasi. Nah, dalam praktiknya masih banyak seorang guru yang tidak tahu atau kurang memahami pemanfaatan hasil evaluasi sehingga evaluasi formatif atau sumatif tersebut banyak dimanfaatkan guru hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan juga mengisi buku rapot saja. Nah, meskipun demikian, untuk melihat pemanfaatan dari berbagai pihak yang berkepentingan, maka di sini dapat dilihat baik dari segi peserta didik. Yang pertama yaitu membangkitkan minat dan motivasi belajar, yang kedua membentuk sikap yang positif terhadap pelajaran dan juga pembelajaran.
Yang ketiga yaitu membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, membantu peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran yang lebih baik dan juga benar. Jika dilihat dari segi gurunya, yaitu yang pertama promosi peserta didik seperti kenalkan kelas atau kelulusan. Yang kedua yaitu mendiagnosis peserta didik seperti yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara personal maupun kelompok. Dan juga menentukan pengelolaan dan juga penataan peserta didik dalam prestasi masing-masing. Bagian yang ketiga yaitu feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran dan juga lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari segi orang tua, yang pertama yaitu mengetahui kemajuan peserta didik. Yang kedua yaitu membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, seperti dilatih dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak dan juga memperhatikan dan memungkinkan hasil belajarnya tersebut. Nah, jika kita melihat dari segi administrator sekolah, maka yang pertama yaitu harus menentukan penempatan peserta didik dan juga menentukan kenaikan kelas, sedangkan yang terakhir yaitu mengoptimalkan peserta didik di sekolah untuk meningkatkan terbatasnya fasilitas pendidik yang tersedia serta identifikasi kemajuan peserta didik pada waktu yang mendatang. Nah, sekarang lanjut pada bagian poin yang ketiga yaitu refleksi pelaksanaan evaluasi, di mana kita selama melaksanakan evaluasi pembelajaran sering menemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari segi tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan juga penyusunan laporan. Namun semakin banyaknya seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit pula kesalahan yang akan dilakukan. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai suatu kesuksesan belajarlah dari pengalaman masa lalu sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Nah, dan untuk memahami tentang keberhasilan sebagai refleksi pelaksanaan evaluasi, harus dipahami terlebih dahulu tentang keberhasilan pembelajaran evaluasi terhadap proses pembelajaran. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalan dan juga mendukung keberhasilan dan optimalisasi proses dan juga hasil belajar. Nah, bagian D yaitu keberhasilan pembelajaran, di mana dalam keberhasilan pembelajaran ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu faktor guru terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk itu maka dalam melaksanakan pembelajaran guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Di sini menurut Dimyati dan juga Migjono pada tahun 1994 mengemukakan bahwasanya ada 7 prinsip dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama yaitu perhatian dan juga motivasi, di mana perhatian ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Bahkan tanpa adanya perhatian tak akan mungkin pelajaran tersebut prosesnya akan lancar. Nah, perhatian ini akan timbul pada peserta didik apabila hanya pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan dalam membangkitkan motivasi belajar siswanya. Nah, sedangkan motivasi sendiri yaitu tenaga yang menggerakkan dan juga mengarahkan aktivitas seorang guru dalam hal ini untuk peserta didik. Nah, bagian yang kedua yaitu jika kita melihat dari segi keaktifan. Nah, pada dasarnya peserta didik ini merupakan manusia aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu dan juga mempunyai kemauan dan juga prinsip tersendiri. Keaktifan ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari segi kegiatan fisik yang mudah diminati, setiap kegiatan psikis dan juga yang sudah diminati. Nah, bagian yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman, di mana belajar di sini berarti mengalami. Belajar tidak dilimpahkan kepada orang lain, melainkan harus dilakukan oleh peserta didik tersendiri. Nah, keterlibatan di dalam pembelajaran ini jangan diartikan keterlibatan fisik semata, akan tetapi yaitu keterlibatan menentukan atau mental, emosional, dan juga intelektual. Bagian yang keempat yaitu pengulangan, di mana menurut teori psikologi, saya belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia, seperti daya mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, dan juga berpikir. Melalui pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Bentuk belajar yang mengharapkan prinsip pengulangan yaitu metode drill dan juga stereotyping.
Bagian yang kelima yaitu tantangan, di mana dalam belajar peserta didik harus dihadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu ada hambatan, yaitu mempunyai bahan belajar, maka timbul. Nah, bagian yang kelima yaitu tentang tantangan, di mana dalam belajar peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi selalu terdapat hambatan. Caranya yaitu mempelajari bahan-bahan belajar, maka akan timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Bagian yang keenam yaitu balikan atau penguatan, di mana hasil belajar yang baik merupakan balikan atau feedback yang menyenangkan dan juga berpengaruh baik terhadap kegiatan belajar dan juga kegiatan yang lainnya. Namun dorongan belajar ini tidak dilakukan oleh penguatan yang menyenangkan, akan tetapi juga yang tidak menyenangkan. Nah, dengan kata lain, penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat pembelajaran. Yaitu perbedaan individual, di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaan ini terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan juga sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini dapat berpengaruh pada cara dan juga hasil belajar peserta didik. Nah, sekarang bagian yang kelima yaitu bagian E, evaluasi diri terhadap proses pembelajaran, di mana salah satu cara yang harus dilakukan adalah mengevaluasi diri secara jujur, objektif, dan juga komprehensif. Nah, hal ini bermaksud agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang akan datang. Evaluasi diri ini merupakan hal yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh diri sendiri terlebih dahulu. Sebagai seorang guru, kita harus terbiasa melakukan evaluasi diri. Melalui evaluasi diri ini, guru dapat mengetahui dan juga memahami dan memberikan makna terhadap proses dan juga hasil pembelajaran agar selanjutnya menjadi lebih baik dan juga sempurna. Dalam melakukan evaluasi ini, guru tentunya memerlukan berbagai informasi seperti hasil penilaian proses, hasil belajar peserta didik, hasil observasi, dan juga wawancara, hasil angket, dan juga sebagainya. Nah, bagian yang keenam yaitu bagian F, faktor penyebab kegagalan dan juga pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran yaitu mengenai penilaian diagnostik, yakni penilaian yang berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan ataupun pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, jika seorang guru tidak mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan atau pendukung keberhasilan, maka akan kesulitan bagi seorang guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang selanjutnya. Dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran tersebut, guru dapat melakukan secara perseorangan, artinya individual melalui teknik evaluasi diri, ataupun dapat dilakukan secara kelompok. Nah, bersama guru sejawat selainnya atau yang mengajar di bidang serumpun. Bagian yang ketujuh yaitu G, mengoptimalkan proses dan hasil. Pengoptimalan proses dan hasil belajar berarti melakukan berbagai upaya perbaikan agar proses dapat berjalan dengan efektif dan juga hasil belajar dapat diperoleh secara optimal. Proses belajar dapat dilakukan secara efektif apabila peserta didik mengikuti kegiatan belajar, berani mengemukakan pendapat, bersemangat, kritis, dan juga kooperatif. Begitupun dengan hasil belajar yang optimal dapat dilihat dari ketulusan belajarnya, keterampilan dalam mengerjakan tugas, memiliki apresiasi yang baik terhadap pembelajaran. Nah, hasil belajar yang optimal merupakan perolehan dari proses belajaran yang optimal. Dan untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, hendaknya guru memperhatikan prinsip-prinsip Dan untuk memperoleh proses dan hasil belajar yang optimal, hendaknya seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip dan juga tahap pembelajarannya. Nah, sekarang bagian yang H, yang terakhir yaitu pembelajaran remedial, di mana salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran adalah materi, dan juga pembelajaran remedial yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Pembelajaran remedial ini merupakan suatu proses atau kegiatan untuk memahami dan meneliti dengan cermat mengenai kesulitan peserta didik dalam belajar.
Tujuan dari adanya pembelajaran remedial ini yaitu untuk membantu dan juga menyembuhkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui perlakuan ketuntasan belajar untuk setiap mata pelajaran. Pembelajaran remedial ini dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik yang menjadi sasaran remedial, dan untuk membantu keberhasilan untuk melaksanakan pembelajaran remedial ini sebaiknya seorang guru perlu memahami terlebih dahulu terhadap hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan. Hal yang pertama yaitu dan yang utama harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial yaitu menentukan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dan yang dengan mendapatkan pertolongan. Kegiatan ini terkadang mudah dilakukan akan tetapi juga susah, bahkan memerlukan waktu yang sangat lama. Beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar peserta didik ini yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu peserta didik tidak dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya dalam suatu kelompok. Dan juga peserta didik tidak dapat mencapai proses belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, bandel, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan ini, kita dapat melihat dari dua segi. Yang pertama, faktor internal peserta didik, yakni seperti ketidakmauan atau gangguan mental pada peserta didik, keadaan fisiknya, emosi yang tidak stabil, sikap yang merugikan, dan juga kebiasaan yang salah. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu seperti keadaan sekolah, keadaan keluarga, dan juga lingkungan di sekitarnya. Dan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar ini yaitu terdapat dua pendekatan. Yang pertama, mencegah kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya, dan juga menyembuhkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.